Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu, sahabat-sahabatku yang terkasih. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga, yang sebenarnya perayaan ini jatuh pada tanggal 15 Agustus. Tetapi untuk tahun ini dipindahkan ke tanggal 14 Agustus karena berdekatan dengan hari Minggu. Perayaan ini adalah sebuah dogma atau ajaran iman gereja yang ditetapkan oleh Bapak Paus Pius ke-12 tanggal 1 November 1950. Beliau menulis dogma ini di dalam konstitusi apostoliknya yang berjudul Munificentissimus Deus. Nomor 3 dari dokumen gereja ini menyatakan dengan jelas dogma Bunda Maria diangkat ke surga. Paus Pius ke-12 mengatakan bahwa dalam sejarah keselamatan, Bunda Maria mengambil tempat istimewa dan unik sehingga kelak setelah genap waktunya, Allah dengan kemahakuasaannya memberikan hak-hak istimewa kepada Bunda Maria, termasuk pengangkatan tubuh ke surga. Bunda Maria adalah pribadi yang melahirkan Yesus. Karena itu, ia disucikan dan dikandung tanpa noda dosa dan selama hidupnya tidak berdosa. Ia bahkan tidak mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa. Maka selanjutnya adalah setelah wafatnya, Tuhan tidak akan membiarkan tubuhnya terurai menjadi debu, karena penguraian menjadi debu ini adalah konsekuensi dari dosa manusia. Di dalam bacaan yang kedua, Rasul Paulus menulis, kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Perkataan Santo Paulus ini hendak menggambarkan karya dan kekuasaan Yesus selama di dunia ini. Karena itu, kita bisa merenungkan bahwa Bunda Maria mengambil peran yang sangat penting di dalam karya dan kekuasaan Yesus di dunia ini. Di dalam bacaan pertama, Rasul Yohanes menceritakan penglihatannya tentang seorang perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Beberapa ahli kitab suci menafsirkan bahwa perempuan itu adalah Bunda Maria dan anak laki-laki itu adalah Yesus sendiri. Di bagian terakhir dari teks itu, dari teks bacaan yang pertama itu, dicatat bahwa anak itu dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan taktanya. Kemudian terdengar suara, sekarang telah tiba keselamatan, kekuasaan, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Dua bacaan ini hendak memperlihatkan bahwa Bunda Maria mengambil peran yang istimewa dan unik terhadap karya dan kekuasaan Yesus di dunia. Karena itu, di dalam bacaan Injil, Santa Elizabeth mengatakan, diberkatilah engkau di antara semua wanita. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, dalam 2 minggu terakhir, renungan-renungan saya senantiasa mengajak kita semua untuk menjadi pribadi yang baik yang dikehendaki oleh Allah. Dengan perayaan hari ini, kita diyakinkan bahwa menjadi orang baik menurut kehendak Allah bukanlah sesuatu yang sia-sia.
Bunda Maria telah menunjukkan dengan jelas di mana ketika ia berjuang untuk senantiasa menjadi pribadi yang baik dengan cara taat terhadap semua kehendak Allah, maka pada akhirnya Allah memberikan hak istimewa kepadanya, yaitu diangkat ke surga. Dengan ini kita dapat belajar bahwa bertahan atau berjuang menjadi orang baik bukanlah sesuatu yang sia-sia, ataukah bukanlah suatu kesia-siaan. Karena Allah akan memuliakan diri kita ketika kita menyelesaikan pesiarahan di dunia ini. Kedua, dosa dan semua kelemahan diri kita membuat kita jauh dari Allah. Bahkan pada akhirnya kita kehilangan keistimewaan di hadapan Allah. Karena itu, hidup di dunia ini adalah perjuangan seumur hidup agar kita tidak jatuh di dalam dosa ataupun di dalam kelemahan-kelemahan diri. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengajak kita agar meneladani Yesus sebagai yang sulung. Jika usaha menyerupai hidup Yesus adalah suatu kesulitan, maka perayaan hari ini mengajak kita agar hidup kita bisa menyerupai Bunda Maria. Dalam permenungan kami, salah satu kunci kekudusan Bunda Maria adalah taat dan sepenuhnya berserah kepada kehendak Allah. Ketiga, kita semua pun berusaha meneladani Bunda Maria yang senantiasa menjaga kekudusan tubuh dan sikapnya, sehingga nantinya mendapatkan hak-hak istimewa di hadapan Allah. Bukankah tubuh kita adalah bait Allah itu sendiri, di mana Allah bersemayam di dalamnya? Oleh karena itu, marilah kita selalu merawat dan menjaga tubuh kita agar senantiasa kudus di hadapan Allah, sehingga nantinya kita akan mendapatkan hak-hak istimewa dari Allah seperti Bunda Maria. Tuhan memberkati kita semua.